sekalian akan berjumpa kembali bersama Ibu tentang video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar melanjuti materi kita bab 2, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Hari ini Ibu akan mengajak kalian, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama, terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dan Efesus 4 ayat 32 dan Yohanes 3 ayat 16. Nah, di sini kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Artinya, nama Yesus ialah Yahweh, adalah juru selamat yang berasal dari bahasa Yunaninya adalah Yosua. Kita bisa dapat melihat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Nah, di sini Ibu akan membahas lagi. Dalam kitab Perjanjian Lama, Allah selalu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Allah yang menjadi pihak yang aktif, yaitu mencari, memanggil, menolong, dan menyelamatkan. Sedangkan manusia selalu mengingkari janji dan lari dari Allah. Namun Allah tetap mengasihi manusia, bahkan mencari bagaimana dan menyelamatkan meskipun dengan harus pengorbanan yang besar. Kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu bagian A. Salah satu karakter Allah adalah pengampunan. Sejak dari Perjanjian Lama, Allah selalu yang memiliki inisiatif untuk mengampuni manusia. Ia membebaskan dalam arti hutang dosa manusia dengan membayar lunas dengan pengorbanan darahnya yang kudus di kayu salib. Ada beberapa alasan mengapa Allah mengampuni manusia. Alasan yang pertama, Allah mengasihi manusia. Kita bisa dapat melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah mengasihi dunia. Sebesar apapun kekecewaan Allah kepada manusia, tidak mempengaruhi kasihnya kepada manusia. Poin yang kedua adalah Allah adalah pengampun. Kita bisa dapat melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah begitu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita jikalau kita mau mengaku dosa dan bertobat. Poin yang ketiga, Allah adalah penyelamat. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu dan sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam Yesus Dia mendamaikan dirinya dengan kita dan memperbaiki hubungan yang telah rusak antara kita dengan Dia.
dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu berharap kalian bisa dapat mengerti, memahami, dan kalian tetap terus belajar di rumah. Dan di akhir materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan memberikan latihan soal, dan kalian bisa dapat mengerjakan buku LKS bagian pertama dan bagian kedua dari halaman 15 sampai halaman 17. Mungkin video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 hari ini cukup sekian, dan kalian tetap belajar di rumah dengan semangat. Terima kasih.